Baik, halo semuanya. Kembali lagi dengan Jennifer di sini. Hari ini kita mau mengulik ya bagaimana cara menggunakan aplikasi Kuisi sebagai media pembelajaran yang interaktif untuk em, membuat soal-soal atau membuat tugas atau membuat kuis ataupun membuat ujian untuk anak-anak didik kita. Baik, jadi di sini tentu saja sudah ada tampilan kuisisnya, di mana kuisis ini sendiri bisa dicari di Google, di Yahoo, dimanapun ya, atau di browser dengan mengklik kuisis, mengetikkan kuisis dan nanti bisa dicari. Ini biasanya langsung ada di paling atas ya. Kuisis ini bisa ditekan, lalu nanti bisa didaftarkan akunnya menggunakan akun Google, akun iOS ataupun menggunakan akun Microsoft. Jadi sangat dimudahkan sekali, kuisis ini sangat fleksibel. Baik, jadi yang pertama-tama itu biasanya kalau misalnya kita sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau misalnya yang sebelumnya sudah kita punya, kita bisa lihat di perpustakaanku di sini. Biasanya yang sudah dipublikasikan akan ada di sini, namun belum ada ya, dan di sini draftnya yang belum kita buat, yang belum kita publikasikan untuk orang-orang. Nah, baik, dikarenakan kita akan membuat dari awal, nah dari beranda ya, kita akan membuat dari nol. Nah, jadi kuisis ini sendiri memiliki beberapa opsi. Yang pertama ini ada fitur kuis seperti biasa dan juga ada fitur presentasi yang ketika kita presentasi bisa disambi dengan pertanyaan ataupun di akhir dari presentasi kita ini bisa diselipkan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mereview kembali pembelajaran yang sudah kita berikan kepada anak-anak didik kita, dan anak-anak didik kita bisa mereview ulang. Nah, jikalau misalnya kita sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah kita ketikkan di Google Form, tapi kita malas atau misalnya kita capek untuk mengetiknya ataupun mengcopy paste-nya kembali, di sini Quizizz sudah hadir dengan fitur impor ya. Jadi kita bisa mengimpor pertanyaan kita dari Google Form ataupun kita mengimpor presentasi slide kita dari Google Slide. Jadi kita sangat dipermudah di sini. Jadi tidak ada alasan lagi capek menggunakan Quizizz atau susah menggunakan Quizizz, karena menggunakan Quizizz itu sangatlah mudah ya teman-teman. Baik, karena di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat soal-soal di Quizizz dari nol, jadi kita akan mengklik yang ini. Baik, ini loading. Oke. Jadi di sini tentu sudah dilengkapi dengan beberapa tipe pertanyaan ya. Di sini ada pilihan berganda, analisis, isian singkat, jawaban gambar, dan seterusnya. Nah, jadi di sini pertama-tama tuh bisa kita pilih dulu pilihan berganda ya. Baik, di sini kita pilih pilihan berganda. Nah, contohnya ini kita bisa buat mungkin kita buat dulu yang mudah. 8 dikurang 2 itu berapa? Nah, 8 dikurang 2 itu tentu saja 6 ya. Jadi ini bisa kita letakkan jawabannya secara acak. Nah, opsi jawaban juga bisa kita tambah dan bisa kita kurangi dengan menekan tombol ini. Jadi ini sangat fleksibel, bisa dikurang dari kurang dari 3 juga, namun ya minimalnya tentu 2 ya, minimal tentu 2. Baik. Jadi yang benar itu tentu kita klik di sini, klik tanda centang ini untuk ditandai sebagai jawaban yang benar. Baik, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu ketika kita sudah membuat pertanyaan ini, bisa juga kita tambahkan penjelasan jawaban. Kenapa jawabannya bisa 6 gitu. 8 kurang 2 itu kenapa bisa 6? Bisa kita sisipkan menambahkan media ataupun menambahkan fakta seru atau menambahkan kayak seperti notes ya, bisa menambahkan facts gitu. Kenapa jawabannya bisa 6? Baik, lalu kita bisa simpan soal di sini jikalau kita sudah membuat satu soal ini sudah selesai. Baik, di sini sudah ada
Lalu di sini kita bisa memasukkan nama topik kita. Nih misalnya pembelajaran matematika kelas 1 contohnya. Jadi ini kita bisa klik kelas 1 untuk mata pembelajaran matematika, jumlah soalnya bisa kita sesuaikan. Ini biasanya kita letakkan default saja seperti ini. Nah, bahasanya kita buat bahasa Indonesia. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa juga menambahkan soal-soal yang sebelumnya sudah dibuat oleh teman-teman kita di sini. Nah, contohnya kita bisa mengambil dari contoh soal ini ya, matematika SD kelas 1. Seperti ini misalnya, nah 15 ditambah 4. Nah, kita bisa langsung menambahkan semua 6 soal ini atau bisa kita pilih. Misalnya kita hanya mau menambah yang ini. Atau mau menambahkan yang ini. Nah, namun fitur-fitur ini biasanya hanya didukung dengan premium ya. Jadi di sini kita berhubung kita tidak premium, nah kita menggunakan yang biasa saja. Nah, baik. Jadi di sini kita menggunakan yang biasa saja karena kita tidak usah mencari ya, kita nggak usah menggunakan referensi dari teman-teman karena kita sudah mempunyai soal-soal sendiri gitu misalnya. Nah, untuk judul kita bisa kita sesuaikan seperti yang tadi, pembelajaran matematika kelas 1 ya. Lalu mata pelajarannya tentu matematika kelas 1, bahasanya bahasa Indonesia dan bisa dilihat oleh publik karena kita mau dipakai untuk anak-anak kita nanti. Nah, baik, lalu kita bisa menambahkan soal lagi, mau menambahkan soal jenis apa. Nah, pilihan berganda lagi contohnya. Nah, di sini bisa kita klik lagi misalnya 6 dikurang 3, jawabannya berapa? Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi opsi-opsi jawabannya. Kita klik lagi jawaban yang benar, lalu kita simpan. Nah, di sini bisa kita lihat kita sudah mempunyai 2 soal. Nah, jikalau kita ingin mengedit jumlah waktu ataupun poin-poin yang kita ingin buat untuk soal-soal kita, bisa kita sesuaikan di sini. Misalnya satu soal kita mau buat 10 poin dan cukup untuk 20 detik untuk anak-anak menjawab. Atau misalnya kita mau lebih juga bisa. Jadi di sini mungkin kita bisa buat sampai 15 menit. Nah, di sini bisa sampai 15 menit. Jadi tentu saja di sini sangat fleksibel ya, tapi di sini kita buat saja 1 menit. Dan setiap soal itu 10 poin untuk memudahkan kita untuk menghitung poin-poinnya. Nah, di sini kita buat 2 contoh soal saja, lalu kita simpan ya teman-teman, kita simpan. Nah, kita simpan seperti ini. Nah, jikalau kita sudah mau menampilkan kuis ini untuk dimainkan untuk anak-anak didik kita, kita bisa menekan tombol mulai sekarang ini. Lalu kita klik saja mode klasik. Ya, mode klasik. Nah, di sini akan tampil sudah QR code, di mana anak-anak bisa meng-scan QR code kita dan bisa join ya langsung, atau bisa kita salin di sini bersalin, lalu anak-anak bisa mengcopy kode ruangan kita sehingga anak-anak bisa masuk. Dan di sini bisa kita langsung klik mulai jikalau anak-anak sudah join di tempat kita. Nah, jadi misalnya kita salin di sini, kita buka di tempat lain. Nah, nama kuisisnya kita sesuaikan. Di sini kita tekan mulai. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini anak-anak akan menunggu guru untuk memulai. Nah, di sini jika kita sudah menekan tombol mulai,
akan ada hitungan mundur ya, hitungan mundur. Lalu anak-anak bisa langsung mengerjakan soal-soalnya sesuai dengan waktu yang diberikan, yaitu 1 menit. Nah, di sini bisa langsung dikerjakan. 8 dikurang 2 itu tentu jawabannya 6. Di sini akan muncul, jikalau jawabannya benar akan muncul hijau. Nah, di sini akan diselingi dengan meme, dengan peringkatnya juga jikalau anak-anak bermain dengan teman-temannya, jadi bisa tahu ya jawabannya benar atau salah, siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu nilai-nilainya. Nah, jikalau jawabannya salah, contoh kita tekan jawaban yang salah. Nah, di sini akan langsung tombol merah dan akan keluar jawaban yang benar di warna hijau tadi. Jadi, tidak akan ada penambahan poin. Nah, gamenya selesai. Nah, beginilah kurang lebih cara pemakaian dan cara menggunakan aplikasi Quizizz. Di sini nanti akan tampil siapa yang juara pertamanya, juara kedua, juara ketiga. Karena di sini tadi hanya ada 1 anak didik, jadi keluarlah Jennifer Halim sebagai juara 1. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemakaian aplikasi Quizizz ini. Di sini akan tertampil juga rata-rata nilai kelas ya. Tadi karena salah satu benar, tentu saja 50%, jadi keluarlah 50%. Jadi di sini bisa ditugaskan latihan, review soal, ataupun mengulang kembali. Di sini juga ada tertampil statistik jawaban dari soal-soal yang dijawab oleh anak-anak didik kita. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja tutor menggunakan Quizizz, aplikasi media pembelajaran yang interaktif untuk anak didik kita, sehingga bisa diaplikasikan nanti di sekolah, di tempat mungkin mengajar, seperti tempat les, bimbel, dan lain sebagainya. Baik, semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa.